Di pagi yang tenang di semenanjung Korea, matahari terbit perlahan di atas istana Gyeongbokgung. Namun sinar itu seolah tak lagi membawa harapan. Di halaman istana yang dulu menjadi simbol kebesaran dinasti Joseon, kini berkibar bendera merah putih dengan lingkaran matahari di tengahnya. Simbol kekuasaan baru yang datang dari timur. Suara langkah tentara Jepang menggema di antara pilar batu, menggantikan bunyi lonceng kuil dan doa rakyat yang dulu memuja tanah leluhur mereka. Di jalanan Seoul, papan nama toko-toko diganti dengan huruf Jepang. Bahasa ibu mulai dilarang di sekolah. Setiap pagi, anak-anak Korea berdiri tegap, menunduk ke arah Tokyo, menyanyikan lagu untuk kaisar yang bahkan tak pernah mereka kenal. Mereka belum tahu, hari itu bukan sekadar pergantian bendera, tapi awal dari penjajahan panjang yang akan mencoba menghapus siapa mereka sebenarnya. Korea yang dulu bangga dengan budayanya perlahan dilucuti. Satu kata, satu simbol, satu ingatan demi satu ingatan. Di balik janji modernisasi, Jepang menanamkan satu pesan: tidak ada tempat bagi identitas lain di bawah matahari kekaisaran Jepang. Namun sejarah tidak pernah dimulai dari kehancuran begitu saja. Jauh sebelum tahun 1910, Korea telah lama menjadi incaran kekuatan asing. Setelah reformasi Gabo gagal memperkuat kedaulatan dan setelah Jepang menaklukkan Rusia pada tahun 1905, masa depan negeri ini kian gelap. 5 tahun kemudian, melalui pena dan perjanjian yang dipaksakan, kekaisaran Korea resmi dihapus dari peta dunia. Sejak hari itu, kehidupan di semenanjung berubah menjadi bayang-bayang panjang di bawah matahari terbit. Bukan hanya tanah yang dirampas, tapi juga bahasa, nama, dan jiwa bangsa itu sendiri. Dan selama 35 tahun berikutnya, rakyat Korea hidup dalam perang yang sunyi. Perang untuk mempertahankan ingatan agar bangsanya tidak benar-benar hilang dari sejarah. Saat matahari naik di atas Seoul pada musim panas tahun 1910, udara dipenuhi ketegangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jalanan yang dulu ramai dengan pedagang dan pejabat kerajaan kini dijaga tentara berseragam abu-abu, lengkap dengan senapan dan bayonet. Di istana Gyeongbokgung, bendera Korea diturunkan untuk terakhir kalinya. Di tempatnya, bendera matahari terbit milik kekaisaran Jepang dikibarkan tinggi, menandai berakhirnya sebuah dinasti dan awal dari 35 tahun kegelapan yang akan mengubah nasib bangsa Korea selamanya. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1910, perjanjian aneksasi ditandatangani. Dokumen itu secara resmi menghapus keberadaan kekaisaran Korea dan menjadikan semenanjung ini sebagai koloni resmi Jepang dengan nama baru Chosen. Di balik bahasa yang terdengar diplomatis yang berbicara tentang persatuan damai dan kemajuan bersama, terselip ambisi besar Tokyo untuk menjadikan Korea sebagai bagian permanen dari kekaisaran mereka. Sejarawan Ramon Myers dalam bukunya The Japanese Colonial Empire menulis bahwa pemerintah kolonial Jepang sejak awal dirancang bukan sebagai mitra, melainkan sebagai mesin kontrol total. Pemimpinnya, Jenderal Terauchi Masatake, seorang veteran militer yang keras dan tanpa kompromi, ditunjuk sebagai gubernur jenderal pertama. Di bawah perintahnya, Korea diubah menjadi negeri yang tunduk sepenuhnya pada hukum dan kepentingan Jepang. Semua keputusan politik, ekonomi, dan pendidikan kini dikendalikan penuh oleh pejabat Jepang. Tentara dan polisi militer mengawasi setiap kota, setiap kantor desa, bahkan setiap rumah ibadah. Kantor-kantor pemerintahan lokal dipenuhi pegawai Jepang yang tidak bisa berbahasa Korea, namun memiliki wewenang untuk menentukan nasib warga. Arsip kolonial Jepang mencatat bahwa hingga tahun 1915, lebih dari 85% posisi administratif diisi oleh orang Jepang. Sebuah kolonialisme yang tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga seluruh sistemnya. Tahun 1912, rezim Terauchi meluncurkan kebijakan besar yang dikenal sebagai Land Survey Act. Secara resmi ini disebut program modernisasi kepemilikan tanah. Namun bagi rakyat Korea,
Kebijakan ini adalah bentuk perampasan yang disamarkan dengan tinta dan stempel. Para petani diwajibkan membuktikan kepemilikan tanah dengan dokumen resmi. Sebuah permintaan yang mustahil karena selama berabad-abad tanah diwariskan turun-temurun tanpa sertifikat tertulis. Hasilnya, tanah yang seharusnya milik rakyat malah jatuh ke tangan negara kolonial dan perusahaan Jepang seperti Oriental Development Company. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, lebih dari 40% lahan produktif Korea berpindah ke pemilikan. Para petani yang kehilangan tanahnya terpaksa menjadi buruh kontrak di perkebunan dan tambang milik Jepang. Mereka bekerja dengan upah rendah dan hidup di bawah pengawasan polisi kolonial. Sementara itu, hasil pertanian terbaik dikirim ke Jepang, meninggalkan rakyat Korea dalam cengkeraman kemiskinan dan kelaparan. Perubahan juga terjadi dalam kehidupan sosial. Bahasa Jepang mulai diajarkan di sekolah, sementara sejarah Korea perlahan dihapus dari kurikulum. Buku-buku tentang raja dan pahlawan masa lalu dilarang beredar. Di kota-kota besar seperti Pyongyang dan Busan, orang Jepang hidup makmur di kawasan modern dengan listrik dan rel tram. Sementara rakyat Korea hidup di pinggiran kota, bekerja siang malam hanya untuk bertahan hidup. Namun di bawah permukaan yang tampak tenang, bibit kemarahan mulai tumbuh. Mahasiswa dan guru muda diam-diam membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan nasib bangsa. Para pemuka agama menyebarkan ajaran tentang martabat manusia dan kebebasan melalui khotbah rahasia. Di rumah-rumah petani, selebaran bertuliskan seruan kemerdekaan disebarkan secara sembunyi-sembunyi, seringkali dengan mempertaruhkan nyawa. Menurut catatan dalam The History of Korea karya Andrew C. Nahum, tahun-tahun awal penjajahan Jepang menjadi masa paling represif dalam sejarah modern Korea. Namun justru di balik represi itulah muncul kesadaran baru bahwa kebebasan tidak akan diberikan, melainkan harus diperjuangkan. Rezim besi terauci mungkin berhasil membungkam suara rakyat untuk sementara. Tapi ia juga menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Api yang akan meledak 9 tahun kemudian ketika seluruh rakyat Korea turun ke jalan untuk menuntut kemerdekaan mereka sendiri. Awal tahun 1919, musim dingin baru saja berlalu, namun udara di Korea tetap dingin. Bukan oleh salju, melainkan oleh tekanan yang telah menyesakkan rakyat selama hampir 1 dekade. Di gang-gang sempit Seoul, di pasar yang ramai, hingga di kuil-kuil sunyi, bisik-bisik mulai terdengar dan menyebar, Korea harus merdeka. Selama 9 tahun, bangsa ini hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran Jepang. Bahasa mereka dibungkam, tanah mereka dirampas, dan harapan perlahan dikikis. Namun di balik ketakutan itu, mulai tumbuh sesuatu yang lain. Keberanian. Sebuah kesadaran bahwa penjajahan ini tak akan berakhir tanpa perlawanan. Menurut catatan dalam The Japanese Colonial Empire karya Myers dan P.T., tahun 1919 menjadi titik balik. Dunia baru saja keluar dari Perang Dunia Pertama dan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menyerukan prinsip baru bagi dunia, the right of self-determination, hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagi rakyat Korea, kalimat itu terdengar seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Para pemimpin nasionalis, pelajar, dan pemuka agama mulai menyusun rencana. Mereka tahu mereka tidak punya senjata, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi penjajah, semangat persatuan. Pada pagi hari, 1 Maret tahun 1919, 33 tokoh nasionalis Korea berkumpul diam-diam di Taehwagwan, sebuah restoran kecil di Seoul. Di antara mereka terdapat tokoh berpengaruh seperti Son Byung-hee, pemimpin gerakan keagamaan Cheondogyo, Han Yong-un, seorang penyair Buddha, serta beberapa tokoh muda yang kelak menjadi tulang punggung gerakan kemerdekaan. Mereka menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Korea, sebuah dokumen sederhana namun syarat makna. Isinya bukan ajakan perang, melainkan seruan damai. Bangsa kami lahir di bawah langit yang sama dan berhak hidup sebagai bangsa yang bebas.
Sementara itu, di Taman Pagoda yang terletak di pusat kota Seoul, ribuan rakyat berkumpul. Mahasiswa, petani, pedagang, bahkan anak-anak sekolah datang membawa bendera Taegukgi yang dilarang selama masa penjajahan. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, suara nyanyian kemerdekaan menggema ke seluruh penjuru kota. Manse, Manse, Daehandongnip Manse, hidup kemerdekaan Korea. Menurut arsip kolonial Jepang yang kini disimpan di Tokyo, protes itu menyebar lebih cepat dari perkiraan mereka. Dalam beberapa hari, gelombang demonstrasi melanda lebih dari 1.500 kota dan desa di seluruh Semenanjung. Diperkirakan 2 juta rakyat ikut serta. Mereka tahu risikonya, namun rasa takut tak lagi berarti apa-apa dibandingkan dengan keinginan untuk bebas. Namun kebangkitan itu segera dibalas dengan kekejaman. Tentara Jepang menembak tanpa peringatan, membakar rumah-rumah warga, dan menggiring massa ke penjara. Dalam laporan yang dikutip oleh Michael Robinson dalam bukunya The March First Movement, lebih dari 7.000 orang tewas, 15.000 luka-luka, dan lebih dari 46.000 ditangkap. Dunia untuk pertama kalinya menyaksikan wajah asli kolonialisme Jepang di Korea. Dari tragedi itu, muncul satu nama yang tak pernah dilupakan, Yu Guansun. Gadis berusia 16 tahun dari sekolah misi EOH ini menjadi simbol keberanian perempuan Korea. Ia memimpin demonstrasi di kampung halamannya, membentangkan bendera Korea di depan ribuan orang. Ditangkap, disiksa, tapi tidak pernah menyerah. Dalam catatan penjara Seodaemun, sebelum meninggal akibat siksaan, Yu Guansun sempat berkata, "Negaraku akan bebas, bahkan jika aku harus mati untuk itu." Gerakan 1 Maret tahun 1919 memang gagal menggulingkan pemerintahan kolonial Jepang, namun dampaknya abadi. Dari darah dan air mata itu lahir sesuatu yang jauh lebih kuat, kesadaran nasional. Rakyat Korea mulai melihat diri mereka bukan lagi sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan bersama. Dunia internasional pun mulai memperhatikan. Di Shanghai, para tokoh pelarian mendirikan Provisional Government of Korea, menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. Dan bagi Jepang, tahun 1919 menjadi peringatan. Mereka bisa menguasai tanah Korea, tapi tidak bisa menaklukkan jiwanya. Setelah gelombang protes yang mengguncang dunia itu, Tokyo menyadari bahwa kekerasan tidak bisa lagi menjadi satu-satunya alat untuk mengendalikan rakyat. Maka mereka menyiapkan strategi baru yang disebut pemerintahan budaya. Sebuah upaya untuk memperhalus wajah penjajahan tanpa pernah benar-benar menghapus belenggunya. Setelah darah rakyat Korea membasahi jalanan Seoul pada musim semi tahun 1919, dunia akhirnya menoleh ke arah timur. Surat kabar di Amerika dan Eropa memberitakan kekejaman Jepang terhadap rakyat yang hanya membawa bendera, bukan senjata. Di Tokyo, pemerintah kolonial panik. Kekerasan yang semula dianggap sebagai bukti kekuasaan, kini berubah menjadi beban diplomatik. Jepang tahu mereka harus mengubah wajah penjajahnya dari cambuk menjadi senyuman. Namun di balik perubahan itu, tujuannya tetap sama, mempertahankan kekuasaan. Menurut sejarawan Andre Schmidt dalam bukunya Korea Between Empires, tahun 1919 menandai dimulainya babak baru kolonialisme Jepang di Korea, Bunkaseiji, atau pemerintahan budaya. Sebuah istilah yang terdengar lembut, tetapi sejatinya adalah bentuk penjajahan yang lebih halus dan sistematis. Gubernur Jenderal baru, Laksamana Saito Makoto, menggantikan Jenderal Terauchi Masatake yang dikenal brutal. Ia datang bukan dengan pasukan bersenjata, melainkan dengan pidato tentang modernisasi dan kerjasama. Sekolah-sekolah dibuka lebih banyak, surat kabar lokal diizinkan terbit kembali, dan beberapa organisasi sosial diperbolehkan berdiri. Namun semua itu hanyalah panggung sandiwara. Di balik layar, kekuasaan tetap dikendalikan penuh oleh pejabat Jepang.
kurikulum sekolah misalnya diawasi langsung oleh Departemen Pendidikan Tokyo. Bahasa Korea boleh diajarkan, tapi hanya sebagai pelengkap. Pelajaran utama, sejarah, sastra, dan moralitas, semuanya disusun untuk menanamkan kesetiaan pada Kaisar Jepang. Anak-anak Korea diwajibkan menunduk ke arah Tokyo setiap pagi, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan menghafal ajaran Bushido, etika samurai yang dimodifikasi menjadi dogma kolonial. Dalam arsip pendidikan kolonial tahun 1923, terdapat sebuah slogan yang ditanamkan di setiap sekolah. Korea dan Jepang, satu tubuh di bawah matahari kekaisaran. Sebuah kalimat yang terdengar puitis, namun bermakna penyerahan diri total. Media pun mengalami nasib serupa. Beberapa surat kabar Korea seperti Dong-A Ilbo dan Chosun Ilbo memang diizinkan terbit, tetapi setiap artikelnya harus melewati saringan ketat sensor militer. Satu kalimat yang dianggap menyinggung pemerintah Jepang bisa menyebabkan seluruh edisi disita dan redaksinya ditutup. Menurut catatan kolonial tahun 1928, lebih dari 400 artikel diblokir hanya dalam 1 tahun. Jepang juga memperluas pembangunan infrastruktur seperti rel kereta, pelabuhan, dan pabrik-pabrik besar yang bermunculan di berbagai kota. Namun hasilnya bukan untuk rakyat Korea. Jalan-jalan utama dibangun untuk memudahkan pengiriman hasil tambang dan pertanian ke Jepang, sementara di desa-desa rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Statistik ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 1930 lebih dari 80% industri besar di Korea dikuasai oleh perusahaan Jepang. Modernisasi sekali lagi menjadi alat dominasi. Sementara itu, di luar negeri, Provisional Government of Korea yang telah berdiri di Shanghai mulai aktif memperjuangkan pengakuan internasional. Tokoh-tokoh seperti Kim Gu, Ahn Chang-ho, dan Syngman Rhee memimpin gerakan diplomatik untuk membawa isu kemerdekaan Korea ke dunia internasional. Mereka menulis surat kepada Liga Bangsa-Bangsa, menerbitkan buletin dalam bahasa Inggris dan Tionghoa, serta berjuang meyakinkan dunia bahwa Korea bukan sekadar koloni tanpa suara. Di dalam negeri, semangat itu tidak pernah padam. Mahasiswa dan guru mendirikan sekolah-sekolah rahasia di desa-desa untuk mengajarkan sejarah dan bahasa Korea. Surat kabar bawah tanah seperti Dongnip Sinmun beredar diam-diam, menyebarkan ide nasionalisme yang dilarang. Bahkan gerakan budaya dan seni menjadi ruang baru bagi perlawanan yang halus, melalui puisi, lagu, dan teater rakyat yang mulai menggambarkan identitas Korea yang tertekan. Menurut sejarawan Bruce Cummings, inilah masa ketika Korea belajar bertahan di antara dua dunia, menerima wajah modernitas yang dibawa penjajah, namun tetap menyimpan api nasionalisme di bawah abu. Pada permukaannya, tahun-tahun 20-an tampak seperti masa yang tenang. Rakyat mulai terbiasa dengan sekolah modern, bioskop, dan tram listrik di kota-kota besar. Namun di balik kedamaian itu, tekanan psikologis tetap mencekik. Rakyat Korea tahu bahwa kebebasan yang mereka miliki hanyalah ilusi, cukup untuk bernapas, tapi tidak untuk berbicara bebas. Jepang mungkin telah mengganti cambuk dengan pena, namun maknanya tak berubah. Mereka masih menulis sejarah Korea dengan tinta mereka sendiri, tetapi masa tenang itu tidak berlangsung lama. Sebab ketika Jepang mulai menaklukkan Manchuria pada awal dekade 30-an, wajah lembut kolonialisme segera berubah kembali menjadi wajah perang. Dan di Korea, penjajahan memasuki fase yang jauh lebih gelap ketika bahasa, nama, dan jiwa bangsa dipaksa untuk lenyap di bawah matahari kekaisaran. Setelah invasi ke Manchuria pada tahun 1931, wajah kolonialisme berubah total. Dari propaganda tentang modernisasi Asia, Jepang beralih menjadi kekaisaran militer yang haus wilayah dan tenaga kerja. Korea, yang letaknya strategis di antara Jepang dan Tiongkok, menjadi pondasi dari ambisi ekspansi itu. Dari tahun inilah dimulai masa paling gelap dalam sejarah kolonial Korea. Masa ketika Jepang berusaha menjadikan seluruh bangsa Korea bagian dari kekaisaran Jepang. Kebijakan itu disebut Naisen Ittai.
Jepang dan Korea adalah satu tubuh. Slogan ini dikumandangkan di sekolah, kantor pemerintahan, bahkan ditempel di dinding rumah rakyat. Di balik kalimat indah itu tersembunyi pesan yang mengerikan. Tidak boleh ada identitas lain selain Jepang. Menurut sejarawan Carter Eckert dalam bukunya Korea Old and New, setelah tahun 1931, seluruh kebijakan kolonial diarahkan untuk menciptakan generasi Korea yang berpikir, berbicara, dan bermimpi dalam bahasa Jepang. Bahasa Korea mulai dilarang di ruang publik. Di sekolah-sekolah, guru yang berani mengajar dengan Hangul diancam dipecat. Buku pelajaran dan sejarah diganti seluruhnya dengan versi Jepang. Kisah tentang pahlawan Korea dihapus, digantikan legenda samurai dan dewa-dewa Shinto. Huruf Hangul, kebanggaan bangsa Korea yang pernah menjadi lambang kesetaraan rakyat pada masa dinasti Joseon, kini dianggap berbahaya. Menulis atau mencetak dalam Hangul bisa dianggap tindakan subversif. Surat kabar Korea ditutup satu persatu, memaksa generasi muda tumbuh tanpa lagi mengenal tulisan bangsanya sendiri. Pada tahun 1939, Jepang memperkenalkan kebijakan yang lebih ekstrim, Soshi Kaimei, penggantian nama. Setiap orang Korea diwajibkan mengganti nama keluarga dan nama diri mereka menjadi nama Jepang. Bagi banyak keluarga, keputusan itu seperti kehilangan darah sendiri. Nama-nama yang telah diwariskan turun-temurun, Kim, Park, Choi, dihapus dari dokumen resmi dan digantikan dengan nama seperti Nakamura, Tanaka, atau Ito. Dalam catatan administratif Jepang tahun 1940, lebih dari 80% penduduk Korea akhirnya menyerah dan mendaftarkan nama baru. Sebagian karena tekanan sosial, sebagian lagi karena ancaman kehilangan pekerjaan atau pendidikan. Siapapun yang menolak langsung dicap sebagai anti-kaisar. Dan di masa perang, label itu berarti pengkhianatan. Upacara Shinto pun menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, siswa Korea diwajibkan menunduk ke arah Tokyo dan memuja Kaisar Jepang sebagai dewa yang hidup. Penolakan dianggap penghinaan terhadap kekaisaran. Banyak guru, pendeta, dan biarawan Korea ditangkap karena menolak ikut upacara itu. Sebagian meninggal di penjara tanpa pernah diadili. Kuil-kuil Shinto dibangun di setiap kota besar, seringkali di atas reruntuhan kuil Buddha atau monumen dinasti Joseon. Bahkan istana Gyeongbokgung, simbol kebanggaan kerajaan Korea, diubah menjadi taman publik bergaya arsitektur Jepang untuk menegaskan bahwa sejarah lama telah dikubur. Simbol-simbol nasional pun hilang satu persatu. Nama jalan, kota, dan gunung diubah menjadi bahasa Jepang. Lagu-lagu rakyat dianggap usang, digantikan dengan nyanyian pujian bagi kaisar. Dalam film dan radio, muncul propaganda besar-besaran tentang ide Hakko-Ichiu, satu dunia di bawah langit, di mana Jepang menjadi pusat peradaban. Anak-anak Korea menonton film yang menggambarkan tentara Jepang sebagai pahlawan Asia, dan diajarkan bahwa menjadi prajurit kekaisaran adalah kehormatan tertinggi. Menurut catatan kolonial tahun 1942, 90% sekolah di Korea sudah menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa utama. Generasi muda tumbuh tanpa lagi fasih berbahasa Korea. Di banyak keluarga, orang tua berbicara dengan Hangul berbisik-bisik di dapur, sementara anak-anak menjawab dalam bahasa Jepang di ruang tamu. Identitas bangsa perlahan memudar, digantikan dengan keheningan yang menyakitkan. Sebuah generasi yang mulai kehilangan dirinya sendiri. Namun seperti bara yang tersembunyi di bawah abu, perlawanan tidak pernah padam. Guru-guru diam-diam membuka kelas rahasia di malam hari untuk mengajarkan Hangul dan sejarah Korea kepada anak-anak. Para penulis menggunakan metafora dalam puisi dan novel untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Lagu-lagu rakyat berisi sindiran halus terhadap penjajah dinyanyikan dalam perayaan kecil atau di ladang, seolah lagu cinta sederhana. Di luar negeri, Provisional Government of Korea di Shanghai tetap berjuang mencari dukungan dari dunia internasional. Mereka tahu perjuangan militer tidak mungkin, tetapi mempertahankan eksistensi bangsa melalui bahasa dan ingatan masih bisa dilakukan.
Menjelang akhir tahun 1940-an, Jepang semakin tenggelam dalam perang. Pemerintah kolonial memperketat cengkeramannya di Korea. Semua yang bisa dimobilisasi, hasil bumi, tenaga kerja, bahkan anak muda, disiapkan untuk perang Asia Timur Raya. Bahasa dan budaya bukan lagi sasaran utama. Kini seluruh tubuh bangsa Korea diarahkan untuk menjadi roda mesin perang. Namun di masa-masa itu lahirlah kesadaran baru di hati rakyat bahwa melawan tidak selalu berarti mengangkat senjata. Kadang melawan berarti menolak melupakan siapa diri mereka. Sejarawan Han Woo-keun dalam bukunya The History of Korea menulis, ketika bahasa Korea dilarang, setiap kata yang diucapkan menjadi tindakan perlawanan. Itulah yang terjadi di Korea selama tahun-tahun kegelapan ini. Ketika bendera dilarang, rakyat menyembunyikannya di bawah lantai rumah. Ketika nama dihapus, mereka tetap memanggil satu sama lain dengan nama lama dalam bisikan. Pada akhirnya Jepang mungkin berhasil menghapus tanda-tanda lahiriah sebuah bangsa, tapi tidak dengan jiwanya. Dan justru dari tekanan yang begitu besar inilah lahir tekad baru. Tekad untuk bertahan, bahkan di tengah penindasan yang nyaris total. Karena ketika bahasa dilarang dan nama dihapus, perlawanan rakyat Korea bergeser dari medan perang menjadi medan ingatan. Sebab bagi mereka, mempertahankan jati diri berarti melawan. Setelah jiwa bangsa coba dihapus, kini tubuh rakyat Korea dijadikan alat bagi perang kekaisaran Jepang. Tahun-tahun menjelang akhir dekade 30-an menjadi masa ketika penjajahan berubah rupa. Dari perang ideologi menjadi perang atas tubuh dan tenaga manusia. Setelah Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1937 dan dunia mulai terbakar oleh Perang Dunia Kedua, 2 tahun kemudian Korea dijadikan tulang punggung logistik bagi kekaisaran. Setiap hasil bumi, setiap tangan yang bisa bekerja, setiap napas yang bisa dimobilisasi, semuanya diarahkan untuk mendukung Tokyo. Dari pelabuhan Busan hingga ladang di Pyongan, suara peluit militer Jepang menggema. Lumbung padi disita untuk pasokan perang, ladang gandum dialihkan untuk logistik tentara. Rakyat diperintahkan menanam kapas dan rami, bukan untuk pakaian mereka sendiri, tapi untuk seragam tentara Jepang di medan perang. Menurut sejarawan Bruce Cummings dalam bukunya Korea's Place in the Sun, seluruh sistem ekonomi Korea diubah menjadi mesin suplai yang hidup hanya untuk kekaisaran. Kebijakan mobilisasi itu mencapai puncaknya pada tahun 1939. Ketika pemerintah kolonial memberlakukan sistem Koa-in dan Choyosei, perekrutan wajib tenaga kerja. Menurut catatan resmi pemerintah Korea Selatan yang diterbitkan tahun 1948, sekitar 6 juta rakyat Korea, laki-laki, perempuan, bahkan remaja, dipaksa bekerja di tambang, pabrik baja, rel kereta, hingga pangkalan militer Jepang di seluruh Asia Timur. Sebagian dikirim ke Hokkaido dan Kyushu, sebagian lain ke Manchuria, bahkan sejauh Burma dan Saipan. Mereka disebut buruh sukarela, tapi tidak satu pun dari mereka memiliki pilihan. Banyak yang mati di bawah reruntuhan tambang atau di kapal pengangkut yang tenggelam terkena torpedo sekutu. Dari ribuan yang berangkat, sebagian besar tidak pernah kembali. Di kem-kem kerja paksa itu, kehidupan tidak lebih dari hitungan jam. Ransum beras diganti bubur encer, tidur hanya 2 jam per hari, dan setiap bentuk protes dibalas dengan cambuk. Salah satu kesaksian dalam arsip Seoul mencatat bagaimana sekelompok pekerja tambang di Hokkaido melarikan diri pada musim dingin tahun 1944, berjalan bermil-mil menembus salju untuk kembali ke tanah air, hanya untuk ditemukan membeku di tepi sungai beberapa hari kemudian. Namun penderitaan terbesar bukan hanya bagi mereka yang diangkut untuk bekerja, tapi juga bagi ribuan perempuan Korea yang dijebak dalam sistem Jugun Ianfu, wanita penghibur militer Jepang. Sebagian dari mereka masih remaja. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai perawat atau staf administrasi, tapi ketika tiba di kamp militer, pintu ditutup selamanya. Mereka dipaksa melayani tentara, hidup dalam kekerasan dan ketakutan.
Kim Hak-sun, salah satu penyintas pertama yang bersuara di hadapan publik pada tahun 1991 berkata lirih, "Kami bukan manusia, kami hanyalah bagian dari perang." Selama puluhan tahun mereka memilih diam, bukan karena lupa, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Sementara itu di tanah air, kehidupan rakyat semakin hancur oleh perang yang bukan milik mereka. Setiap rumah diwajibkan menyumbangkan logam, panci, alat masak, bahkan lonceng kuil Buddha dilebur menjadi peluru dan pesawat tempur. Anak-anak sekolah dikirim berbaris sambil menyanyikan lagu pujian untuk kaisar, sementara bendera Korea sudah lama tidak terlihat. Rakyat tidak lagi disebut rakyat, tapi alat bagi kemenangan kekaisaran. Namun di tengah penderitaan itu, api perlawanan belum padam. Di perbatasan Manchuria, pasukan gerilya anti-Jepang yang dipimpin Kim Il-sung terus melancarkan serangan kecil. Mereka menargetkan gudang logistik, jalur kereta, dan pos militer. Meski pasukan mereka kecil, kehadirannya memberi harapan bahwa masih ada orang Korea yang melawan. Di dalam negeri, jaringan mahasiswa dan buruh membentuk organisasi bawah tanah. Mereka menyebarkan selebaran rahasia, mencuri dokumen militer, dan menyembunyikan tahanan politik. Di Pyongyang dan Seoul, koran bawah tanah seperti Chokwang dan Samcholi menjadi suara tersembunyi bagi mereka yang menolak tunduk. Sementara itu di luar negeri, Provisional Government of Korea di Shanghai di bawah pimpinan Kim Gu dan Kim Won-bong berupaya mendapatkan pengakuan internasional. Mereka menjalin komunikasi dengan pihak sekutu, menyiarkan propaganda anti-Jepang melalui radio dan pamflet berbahasa Inggris. Dalam catatan yang ditemukan di arsip Nanjing, Kim Gu menulis, "Kami tak memiliki senjata, tapi kami memiliki kata-kata, dan kata-kata itulah yang akan menjaga agar bangsa ini tetap hidup." Meski pengawasan Jepang begitu ketat, semangat perlawanan tak pernah benar-benar padam. Di desa-desa, guru-guru masih mengajarkan bahasa Hangul secara rahasia. Di pegunungan, para biksu menulis doa-doa kebebasan di dinding kuil. Dan di antara para pekerja tambang, lagu-lagu rakyat yang dulu dilarang dinyanyikan kembali dengan lirik baru. Bukan tentang cinta, tapi tentang rindu pada tanah air. Namun tahun-tahun menjelang akhir perang menjadi masa paling berat. Setelah tahun 1944, Jepang mulai kehilangan kendali di Pasifik dan tekanan terhadap rakyat Korea semakin brutal. Semua pemuda wajib dilatih militer. Perempuan diwajibkan bekerja di pabrik amunisi. Di kota dan desa, kelaparan menyebar, harga makanan naik berkali lipat, dan tentara Jepang mengambil apapun yang tersisa. Tapi di tengah kehancuran itu tersiar kabar samar, Jepang mulai kalah. Dari buruh di pabrik, dari serdadu yang kembali dari Saipan, dari bisikan rahasia radio luar negeri, rakyat Korea mulai berani bermimpi. Mereka tidak tahu kapan perang akan berakhir, tetapi mereka tahu setiap hari bertahan berarti satu langkah lebih dekat menuju kebebasan. Menurut catatan Carter Eckert dalam Korea Old and New, menjelang musim panas tahun 1945, rakyat Korea berada di titik nadir, kelaparan, kehilangan, dan kelelahan, tapi juga di titik kesadaran tertinggi sebagai bangsa. Mereka tahu bahwa penjajahan tidak mungkin abadi, dan memang tak lama lagi matahari yang dulu dikibarkan di atas istana Gyeongbokgung akan tenggelam untuk terakhir kalinya. Namun sebelum itu terjadi, rakyat Korea masih harus melewati satu bab terakhir dari penderitaan panjang mereka, ketika perang kekaisaran berakhir dengan kehancuran, dan kemerdekaan datang bersama luka yang tak terhitung. Menjelang akhir perang pada tahun 1944, kekaisaran Jepang mulai runtuh. Korea tenggelam dalam kelelahan panjang. Bahan pangan habis, kerja paksa makin brutal, dan seluruh negeri berubah menjadi perpanjangan tangan mesin perang Tokyo. Namun di tengah penderitaan itu, bisikan tentang kekalahan Jepang mulai terdengar, membangkitkan harapan yang telah lama terkubur. Tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan kota,
tapi juga mengguncang seluruh Asia. 5 hari kemudian, 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito menyerah. Di semenanjung Korea, bendera matahari terbit diturunkan, dan untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, rakyat menatap langit yang tak lagi diawasi penjajah. Euforia pun pecah di setiap kota. Orang-orang menari di jalan, menangis, berpelukan tanpa saling kenal. Di Seoul, Taegukgi bendera Korea dikibarkan di atas gedung-gedung yang dulu milik pemerintah kolonial. Tapi di balik sorak kebebasan itu tersisa keheningan. Tak ada pemerintahan, tak ada kepemimpinan. Negeri yang baru bebas itu berdiri di atas reruntuhan ekonomi dan jiwa yang tercabik. Warisan penjajahan tak hilang bersama kekalahan Jepang. Generasi muda banyak yang tak lagi fasih berbahasa Korea. Sistem hukum, birokrasi, dan ekonomi masih bercorak kolonial. Menurut Carter Eckert, luka paling dalam bukan hanya kehilangan tanah, tapi kehilangan rasa percaya diri sebagai bangsa. Rakyat yang dulu dipaksa menunduk kini harus belajar berdiri dengan tubuh yang lemah dan ingatan yang masih berdarah. Kemerdekaan datang, tapi dengan harga yang mahal. Korea akhirnya bebas dari kekuasaan asing, namun tidak dari luka yang ditinggalkannya. Sebab penjajahan bukan sekadar merampas tanah, ia merampas waktu, bahasa, dan sebagian jiwa. Dan dari luka itulah bangsa Korea mulai belajar kembali arti menjadi dirinya sendiri. 35 tahun penjajahan telah menguji batas kemanusiaan sebuah bangsa. Namun ketika matahari terbit di pagi hari, 15 Agustus tahun 1945, rakyat Korea berdiri di jalan-jalan menatap langit yang akhirnya bebas. Bendera Taegukgi berkibar di antara air mata dan tawa, menandai lahirnya kembali sebuah bangsa dari abu penderitaan. Dari reruntuhan sekolah, ladang, dan ingatan yang hampir terhapus, mereka membangun kembali jati dirinya. Perlahan tapi pasti, sebab penjajahan bisa mengikat tubuh dan membungkam suara. Namun tak ada kekuatan di dunia yang bisa menaklukkan jiwa sebuah bangsa yang menolak dilupakan.